Hai guys, saya Keisha. Di channel ini saya ingin berbagi pandangan saya sebagai Gen Z yang bekerja di dunia pemerintahan. Nah teman-teman, di tahun 2024 kemarin ada sekitar 250.407 formasi CPNS yang dibuka baik instansi pusat maupun instansi di daerah. Nah dari sekian banyaknya formasi itu ada 3 juta pelamar dan dari 3 juta pelamar tersebut ada sekitar 31,7% yang melamar dari generasi Z. Nah, sebagai seorang Gen Z, saya ingin teman-teman juga memiliki pandangan yang lebih luas lagi terhadap dunia pekerjaan, khususnya dunia ASN. Nah, berikut akan saya bagikan beberapa pendapat saya yang mungkin akan teman-teman alami atau hadapi ketika teman-teman menjadi seorang ASN. Nah, yang pertama, kemungkinan teman-teman akan mendapatkan job desk yang tidak sesuai dengan job desk-nya teman-teman. Ini mungkin berlangsung hanya di awal-awal saja, tapi ada kemungkinan juga ini akan secara terus-terusan terjadi. Nah, hal ini terjadi karena banyak instansi pemerintah yang kurang memiliki sumber daya yang kompeten, sedangkan tugas atau pekerjaannya itu sangat banyak dan harus diselesaikan. Jadi kemungkinan teman-teman akan diberikan tanggung jawab lebih ataupun di awal-awalnya saja ataupun akan berlanjut seterusnya. Nah, ini tergantung juga dengan kondisi lingkungan kerjanya teman-teman atau instansi yang teman-teman lamar. Selanjutnya, yang akan kalian hadapi itu sistem birokrasinya. Nah, sebagian besar masyarakat mengenal sistem birokrasi pemerintah itu cukup panjang dan kaku. Nah, hal ini terjadi karena seorang ASN itu diatur oleh aturan yang mengikat. Jadi setiap langkah, tindakan, atau keputusan yang akan diambil seorang ASN itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, oleh karena itu, setiap langkah dan keputusannya juga seorang ASN itu harus selalu mengkomunikasikannya dengan pimpinannya. Tentunya pimpinan yang berada di atasnya, karena pimpinan yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, jika mungkin teman-teman memiliki ide atau inovasi yang mungkin menurut kalian menarik, kalian harus pastikan terlebih dahulu bahwa itu tidak melanggar aturan atau sesuai dengan aturan yang berlaku, dan teman-teman harus tetap berkoordinasi atau mengkomunikasikannya dengan pimpinan teman-teman, karena pimpinan teman-temanlah yang akan mengambil keputusan. Nah, selain itu, yang selanjutnya yang akan kalian hadapi itu kesempatan promosi jabatan. Nah, kesempatan promosi jabatannya ini cukup kecil untuk saat ini. Nah, ini juga terkait dengan struktur organisasi yang sistem birokrasi yang tadi saya jelaskan, dan kinerja pegawai untuk saat ini belum secara langsung menjadi ukuran untuk dapat dipromosikan. Nah, tapi sebenarnya sudah ada kebijakan yang memungkinkan seseorang itu dipromosi berdasarkan kompetensinya, tapi mungkin kendalanya itu implementasinya itu yang belum berjalan secara maksimal. Tapi teman-teman jangan berkecil hati jikalau belum memiliki jabatan struktural. Ada kemungkinan teman-teman itu bisa menempati jabatan fungsional, dan di jabatan fungsional ini teman-teman memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dapat naik jabatan dengan cepat. Dan selanjutnya yang keempat yaitu kesempatan pengembangan diri. Kesempatan pengembangan diri di dunia ASN itu cukup kecil. Mungkin ini secara khususnya bagi instansi daerah. Kalau mungkin di instansi pusat agak lebih banyak dibanding dengan instansi di daerah. Penyebabnya itu karena keterbatasan anggaran. Alasan yang biasa menjadi alasan kurangnya bimbingan atau pengembangan diri, kesempatan pengembangan diri bagi seorang ASN itu karena
akan memilih program-program yang prioritas yang berkenan langsung dengan masyarakat. Nah, tapi teman-teman, kita masih tetap dapat mengembangkan kompetensi kita secara mandiri. Jadi perlu untuk kita itu memperluas jaringan kita sehingga kita mendapatkan akses kepada berbagai pelatihan yang diberikan secara gratis. Dan yang paling penting mungkin yang akan saya bahas itu penghasilan. Nah, kalau kalian teman-teman bermaksud untuk menjadi ASN agar menjadi orang yang kaya raya, mungkin teman-teman harus membuang jauh-jauh pemikiran tersebut karena sistem penggajian itu sudah diatur dengan aturan yang ketat, yang baku, dan diatur secara nasional. Sistem terlebih khusus untuk gaji pokok. Gaji pokok ini sudah diatur dan besaran gajinya diberikan itu sesuai dengan pangkat atau golongan dan masa kerjanya. Mungkin yang akan membedakan besaran penghasilan teman-teman itu adalah pada tunjangan penghasilannya atau tunjangan tambahan atau mungkin dikenal dengan tukin atau TPP di daerah-daerah. Nah, besaran penghasilan ini di setiap instansi itu berbeda-beda. Kementerian dan daerah itu pun berbeda. Dan secara khusus untuk instansi daerah, besaran tunjangan yang diberikan itu berdasarkan kemampuan keuangan daerahnya. Jadi instansi yang berada di provinsi dan kabupaten kota itu berbeda. Jadi itu berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Jika teman-teman penasaran, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada teman-teman atau saudara teman-teman yang bekerja di instansi tersebut. Contohnya di kementerian, saya nggak akan menyebutkan nominalnya, tapi yang saya dengar bahwa antar instansi vertikal pun, maksudnya adalah kementerian pun itu berbeda. Kementerian Keuangan, Kementerian PU itu berbeda jumlahnya. Begitu pula dengan instansi yang ada di daerah provinsi dan kabupaten kota itu juga berbeda. Jadi karena ini kalau untuk khususnya daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerahnya, jadi ada kemungkinan jika semakin banyak pendapatan dari suatu daerah itu bisa memberikan kemungkinan bagi daerah itu mengalokasikan anggaran tunjangan bagi ASN itu lebih besar dibanding daerah yang memiliki pendapatan yang kecil. Nah, hal yang terakhir yang harus teman-teman pertimbangkan adalah tugas utamanya ASN itu. Ini hal yang perlu kita tahu dan kita sadari bahwa tugas utama dari seorang ASN itu adalah untuk melayani masyarakat. Nah, sehingga kita itu bertanggung jawab untuk mementingkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Hal ini pun yang terjadi ketika mungkin pemilu kemarin. Sebagai contohnya, ASN itu harus bersikap netral sehingga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat dan demokrasi dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu pandangan saya, beberapa pandangan saya sebagai seorang Gen Z yang bekerja di dunia pemerintahan. Semoga pandangan-pandangan saya ini atau pendapat saya ini bisa menjadi tambahan pengetahuan buat teman-teman bagaimana dunia pemerintahan itu, apalagi kalau teman-teman sama sekali belum pernah mendengar soal pemerintahan karena tidak ada mungkin saudara atau kenalan yang bekerja di dunia pemerintahan. Dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih.